Eh, tuh cewek siapa sih? Lucu banget. Oh, itu mau ketemu Pak Rio. Mau ketemu Pak Rio. Katanya sih udah bikin appointment. Udah bikin appointment? Wow, ini Pak Rio mana nih? Ada dua Pak Rio soalnya. Ada Itu loh Pak Rio Hendrawan. Pak Rio Iya. Hendrawan. Lagi guys. Makasih ya. Oke. Cari siapa, Pak? Tolong, jangan panggil saya Pak. Panggil saja saya Su Aceng, paranormal Anda. Ini kartu nama saya. Su Aceng? Dia orangnya. Dina, tunggu sebentar. Gimana? Su Aceng ada data 3 gadis. Yang namanya Renata di Bintaro Veteran. Bagaimana? Jinnya bisa lebih spesifik nggak? Kau masih berminat nggak? Renata kamu ada dalam sini. Oke, tunggu sebentar. Din, I'm sorry. Aku ada urusan mendadak. Urusan mendadak apaan sih? Pasti bukan urusan kantor ya? Who's that strange guy? Itu temennya Jimmy. You know what? Jimmy lagi ada masalah besar. Dan aku mau bantuin dia. Oke? Ya udah. Oke, kalau gitu sampai ketemu nanti malam ya. Oke? Jam 7? Oke, see you. Bye. Bye-bye. Mari. Wah, tuh Jin ngetiknya rapi juga ya. Biasa, Jin Millennium. Jinnya pegawai negeri di kelurahan. Iya. Kaum jin itu sering merasuki pegawai negeri. Karena pikiran mereka sering kosong. Apalagi mereka yang sering mengisi teka-teki silang. Ada-ada aja. Jadi namanya ada 3. Renata Larasati, Renata Siombing, Renata Adiswara. Kayaknya kalau yang si Ombi nggak mungkin deh. Itu kan orang Batak. Lah, kenapa nggak mungkin dia orang Batak? Aku rasa nggak mungkin. Soalnya dia ngomongnya halus banget. Kita coba satu-satu. Oke. Mbak. Ini rumahnya Renata Siombing bukan? Ini Mbak Renata, ada tamunya. Permisi. Cari siapa, Mas? Maaf, ini rumahnya Renata Larasati? Saya sendiri. Oh, memang dulu nama saya Ronald, tapi sekarang saya Renata. Oh ya, maaf. Oh, Mas? 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 Yang ini Renata Adiswara ya? Suara ini. Hen. Lo denger bunyi bel gak sih? Enggak. Maling lu ya? Maling lo. Tolong jangan panggil saya maling. Panggil saja saya Su Aceng, paranormal handal. Ini kartu nama saya. Hen. Kayaknya nggak ada orang deh. Ayo. Dina.
Sorry, aku lupa. You're late. Aku udah nungguin kamu sejam. I'm sorry. Kamu tahu nggak? Jimmy tadi bolak-balik nelpon nyariin kamu. Dia nggak tahu kamu pergi kemana. Padahal kamu bilang ke aku, kamu lagi bantuin Jimmy. Kenapa kamu bohong, Rio? Kamu kemana sih? Itu apa? Din, aku harus ngomong sesuatu sama kamu. Kamu udah gila ya? Kamu tahu kan kita nggak bisa. Udah lah, Rio. Gak usah ngomong apa-apa lagi. Enough bullshit. Sapu tangan kamu. Buat apa? Tahan aja. Biar kamu tahu. Itu adalah harga yang harus aku bayar buat kebahagiaan kamu. Are you happy now? Are you? Dina. Oke, Dina. Ini Rio, gue lagi nggak ada. Tinggalin pesan. Rio, kemana aja sih lo? Oh ya, Dida tadi nanya lo kemana ya? Jangan lupa besok bawa laporan ratingnya Transwoman dari SRI. Oh iya, Pak Anton bilang besok ada meeting jam 8 pagi. Karena Renata sering menulis artikel di internet, itu berarti namanya sering muncul di website-website, ya kan? Oke, terus? Boleh Suaceng memakai komputer. Search engine terhebat saat ini adalah google.com.
Kita tinggal masukkan nama dan data Renata. Nanti search engine akan mencari. Su Aceh akan memasukkan 3 kata. Dalam kasus kita, kata-kata tersebut adalah Renata, Oke. penulis, dan artikel. Nah, ini dia. Renata Adiswara, penulis, alamat email. Ini alamat emailnya kan? Ya. adiswararenata@hotmail.com. Gimana? Gampang kan? Gitu doang? Ya. Tinggal di email saja. Udah, Ya. gitu doang. Kalau bisa yang gampang, kenapa harus cari yang susah? Wait. Kayaknya Su Aceh ngerti banget komputer sih. Su Aceh sebetulnya sarjana komputer lulusan BINUS. Pantes. Tetapi zaman sekarang cari kerja susah. Lagi pula masyarakat lebih percaya dengan ilmu gaib daripada teknologi. Makanya Su Aceh meninggalkan dunia high-tech. Ah, ini dia. Uces. Su Aceh. Jimmy. Ah, Jen. Jimmy. Ah, Jen. Oke. Yo, lo mana aja sih, yo? Sorry. Cari dari kemarin, telepon dari kemarin, gak ada, hilang aja gitu ya. Gak penting. Gue dapet alamat emailnya Renata, men. Oh iya? Iya. Dapat. Iya. Kayaknya gue email dulu kali ya. Gue bagi airnya ya. Yang kiri itu. Nah, Sebentar. Ada ide lagi. Daripada di email itu nanti lama, lebih baik chatting. Chatting. Chatting yuk. oke. Yuk, chatting sama siapa? Ya sama Renata lah. Oh, iya. Gue mau tau ini. Hobi dia apaan? Bintang. Diam dulu dong. Busuk nih. Cabut yuk. Dia lagi online. Su Aceh ngomong sangat jenius. Ini komputernya mesti gue apain? Matiin aja hemat listrik. Kayaknya ada yang ngirimin lo message deh. Matiin aja. Hah? Ikang Fauzi. Sejak kapan lo kenal sama Ikang Fauzi, Ren? Yang penyanyi itu. Pikir. Ini pasti Rio. Rio.
Manda. Manda. Ayo berangkat, kita harus berangkat sekarang. Ayo, cepet. Ren, kalau gue bilang lo jangan terlalu optimis deh Ren soal Rio. Kalau ternyata dia brengsek atau nggak dia bajingan, lo kan nggak tahu Ren. Ren, punya hati, jangan dibawa terbang tinggi. Sekalinya lo jatuh, sakit banget. Tapi kalau nggak terbang tinggi nggak lihat pemandangan bagus, Man. Nih lo ambil tiketnya. Lo kasih buat Rio. Enggak, bukan gini lagi caranya. Ren, gue sahabat lo. Dan gue gak akan ngomong basa-basi. Gue serius. Lagian, gue kan tinggal di sini. Lo besok berangkat kan ke Jogja. Gue bisa nonton kapan aja. Nih. Ren, udah ambil. Cepetan deh lo berangkat, nanti lo telat. Thank you. Ren, terbang yang tinggi ya. Jangan sampai jatuh. Sisi. Ya Sisi. Kenapa aja sih? Gue janji sama Renata di sana. Yuk. Apa saya bilang? Shit, kunci gue mana lagi? Udah. Lihat kunci gue. Enggak, gue nggak ngeliat. Naik mobil gue aja. Ayo. Come on. Ya elah, Jim. Come on, man. Aduh, kayak kumat lagi nih. Udah, yuk, keluar. Udah, yuk. Naik taksi. Jangan kesana. Anjing pakai gila tuh. Mana penyedang anjing? Mana? Itu. Udah sumpah pakai jaket, saksangin. Gawat nih 20 menit lagi nih. Terus gimana dong nih? Kita harus nekat. Nah nih, cegat. Silakan, juga Aceh. Ya cegat. Tapi salah arah. Sorry semuanya nih, sorry. Ayah sih kayak nih, oke? Semua siap, yang penting kader. Kontrol. Kita siap mau kemana? Rampas kanan, Bang. Tenang. Serahin sama Su Aceh. Atas nama Cinta dan Persatuan Paranormal Indonesia, Su Aceh menyita bis ini. Su Aceh, ini kata nama saya. Su Aceh, paranormal. Su Aceh, ini kata nama saya. Su Aceh. Bisa dibantu, Mbak? Konsernya udah mau selesai loh, Mbak.
Duh, ini bagaimana sih nih? Kalau biar tuh pakai mata dong, Pak. Mau yang nabrak macam-macam aja kau. Macam-macam bagaimana ini mobil saya tabrak ini? Pak, bisa tolong dikepinggirkan sebentar mobilnya, kami harus buru-buru lewat. Tunggu dulu. Ini urusannya belum selesai. Dia harus bayar ganti rugi dulu. Kamu yang salah. Kamu yang menyodok jalur saya. Memang jalan ini jalan nenek gue lo, hah? Emang, nenek saya tuh pelaut. Nenek kamu tuh pecun, tau nggak? Enggak, apa lu macam-macam ngomong ah? Pelan-pelan. Wih. Untung salah satu polisinya bekas pasien Su Aceng. Kalau enggak, bisa semalaman lagi di Bui. Nggak semalam lagi juga ya. Nggak deh, nggak. Tapi makasih Su Aceng. Makasih. Su Aceng, thanks banget ya. Sama-sama. Terus kita gimana nih? Gue bakal susul Renata sendiri. Emang lu tahu alamatnya? Dari alamat emailnya gue tahu dia namanya Renata Adiswara. Terus kemarin gue sama Su Aceng udah jalan-jalan ke kelurahan, nanyain alamat dia. Gue susul ke sana, tapi dia nggak ada. Jadi lu berdua udah ke rumahnya dia? Udah. Oh. Lu nggak mau mandi dulu? Hah? Itu lecek gitu, Jo. Potong jenggot apa facial, manicure, pedicure Lo kira gue apaan, men? Udah gini aja sekarang. Lo berdua pulang aja istirahat, biar gue sendiri yang nyusul ke sana. Oke. Siap. Yuk. Lagi yuk. Pelan. Bos. Iya. Thanks banget ya. Hehehe. Oke. Saya Jo. Good luck ya. Iya. Balik yuk. Sama. Yo, beset kemana-mana lagi yuk. Di London 16 It's All About Music. Tahu nggak sih MTV konser KD kemarin top abis? Lo kok nggak datang sih, Nat? Jojo ceritain dong, seru nggak sih? Wah, lots of people came dan rata-rata mereka sama someone very special to them. Pasti nyesel banget kalau nggak datang kayak gue ya. Bang. Ya, Selamat malam, Tante. ya cari siapa? Renata ada? Anda siapa? Saya Rio, Tante. Anda Rio. Ada perlu apa Anda dengan anak saya? Saya butuh ketemu dengan Renata, Tante, kalau boleh. Untuk apa? Ada sesuatu yang harus saya sampaikan sama dia. Anda sudah bikin sakit hati anak saya. Tapi sekali ini aja, Tante, saya butuh ketemu sama dia. Dia sudah pergi ke Jogja. Jogja, Tante? Ya, dia dapat pekerjaan menulis di sana. Keretanya berangkat jam 8 dari Gambir. Sekarang jam setengah 8. Kalau kamu cepat-cepat, masih keburu. Ya, baik, Tante. Terima kasih.
Hai. Hai. Nyari ini. Nyariin kamu seharian. Kamu ngapain di sini? Kamu jangan pergi ya, please. Kenapa? Jogja udah punya matahari. Aku belum. Kamu pernah bikin daftar apa yang bakal kamu bikin sebelum kamu mati kan? Mau kamu ulangin buat saya? Dari nomor 3. Iya. Masih ingat? Nomor 3, aku mau ngobrol dan makan malam sama Pramudia Nantatur. Aku pengen beli Jaguar. Nomor 2, aku ingin bisa dansa. Aku pengen punya perusahaan sendiri. Nomor 1, aku ingin mencintai dan dicintai orang dengan sepenuh hati. Aku ingin jadi orang itu. Dede, kereta ke Jogja udah jalan ya? Agar kau
bikin dekat, lebih dekat, makin dekat lagi. Makasih ya. Close up, bikin dekat, lebih dekat, makin dekat lagi. Siang Om. Siang Tante. Close up, bikin dekat, lebih dekat, makin dekat lagi. Keharumannya begitu memikat. Sentuhan lembutnya bikin pria mabuk kepayang. Dua pesona Lux Beauty, hati-hati menggunakannya. Halo, cowok kamu udah nungguin tuh. Aduh, rambut aku udah lepek banget nih. Udah, kamu pulang aja ya. Aduh, sorry nih kehujanan. Lihat deh rambut aku. Keramas dong. Makin sering keramas, ujung-ujungnya makin kering. Baru Sunsilk Perfect Balance dengan bahan alami apel. Akar rambut tidak berminyak lagi, ujung rambut tidak kering lagi. Kehujanan kemarin ya? Sunsilk Perfect Balance. Lux Refreshing Beauty Shower baru. Begitu segar. Ngapain nunggu? Udah, telepon aja. Enggak gengsi. Kenapa? Mungkin dia nggak sayang aku lagi. Kamu yang nggak sayang diri sendiri. Coba lihat rambut kusam gini. Iya ya, mukaku jadi kucel. Sunsilk Urang Aring mengembalikan kilau alami rambut hingga tampak hitam berkilau. Bimo ada telepon ya? Bentar lagi dia mau datang. Sorry ya. Buat kamu. Sunsilk Urang Aring, satu-satunya hitam yang benar-benar berkilau. Baru, Lux Moisturizing Shower. Melembabkan, bikin kulit halus menyeluruh. Begitu halus, lembut, ngapain nunggu? Minggu lalu, gue ketemu cowok.
perasaan gue gak bisa ngelupain gitu. Gue kayak ketemu kismet, kayak soulmate, fate. Sifatnya kayak matahari. Kalau dia ada, semuanya jadi terang. Sebenarnya tuh lo maunya apa sih? Gue cuma mau ngeyakinin perasaan gue doang. Cuman itu. Terus lo sekarang mau apa gitu loh? Lo mau cari yang namanya Rio itu? Ya enggak kan? Namanya Renata. Cantik. Tingginya sekitar 160 cm. Gue pengen ketemu Rio lagi setidaknya sebelum gue ke Jogja gitu. Kalau gue bilang lo jangan terlalu optimis deh Ren soal Rio. Kalau ternyata dia brengsek atau nggak dia bajingan. Renata tuh angka 10. Ren, punya hati, jangan dibawa terbang tinggi. Sekalinya lo jatuh, sakit banget. Tapi kalau nggak terbang tinggi nggak lihat pemandangan bagus, man. Ingin mencintai dan dicintai seseorang dengan sepenuh hati. Yalah dasar cewek. Ya, Trans Cinema adalah sebuah bagian daripada Trans TV yang tugasnya memproduksi film. Jadi kami adalah televisi pertama yang memproduksi film. Awalnya dulu kita sempat pergi ke ABS-CBN, salah satu televisi di Filipina, yang walaupun dia televisi, dia itu membuat film juga gitu. Kemudian waktu itu saya dapat kesempatan bersama Pak Hairul Tanjung untuk pergi ke sana dan kita melihat bagaimana ABS-CBN memproduksi film juga gitu, dan ini membuat inspirasi gitu buat kita untuk melakukan hal yang serupa, dan kita ingin membuat film yang bermutu, yang berkualitas, sehingga di Indonesia ini makin banyak lagi film-film yang baik, yang bermutu, dan juga bisa membangun bangsa kita jadi lebih baik. Seperti di Amerika contohnya, film-film itu juga memberikan rasa patriotisme, memberikan rasa kebanggaan dan lain sebagainya. Kita punya cita-cita seperti itu, dan salah satunya adalah kita dengan membuat film Andai Ia Tahu. Andai Ia Tahu ini adalah sebuah katakanlah sebuah percobaan lah dari kita untuk membuat sebuah film layar lebar. Dan tentunya sehabis Andai Ia Tahu ini kita akan buat film-film yang lebih bermutu lagi, yang punya nuansa kepahlawanan, kebangsaan dan lain sebagainya, sehingga khasanah film di negeri kita ini akan lebih semarak, lebih baik untuk masa yang akan datang. Kayak gini. Terus mata kita mesti ketemu. Ya, terus. Halo. Terus kamu diam. Ini dansa, bukan panel diskusi. Film Andai Ia Tahu adalah film bergenre komedi romantis, bercerita tentang seorang produser muda bernama Rio yang mempunyai karakter yang sangat unik karena dia adalah seorang pekerja keras, seorang yang sangat serius terhadap hidupnya, seorang yang memandang hidup dengan sangat serius sehingga apapun yang dia kerjakan harus dilakukan dengan serius sehingga tidak bisa menikmati hidup. Suatu ketika di sebuah lift, ia bertemu dengan seorang wanita bernama Renata yang berlatar belakang sangat berbeda dengan Rio. Renata adalah penulis muda yang tidak hanya karakternya berbeda, tapi juga memiliki sifat-sifat yang unik. Renata seorang yang sangat easygoing, seorang yang menikmati hidup, dan ternyata dua karakter yang berbeda ini bertemu dan akhirnya perjalanan untuk menemukan jati diri Rio dan menemukan cintanya merupakan kisah-kisah yang akan ada di dalam film Andai Ia Tahu. Jadi film Andai Ia Tahu sebenarnya sebuah komedi romantis tentang pencarian jati diri, tentang penemuan kembali hasrat hati yang sempat hilang, dan penemuan kembali cinta. Hidup ini kan harusnya teratur.
rapih, organize, kayak garis-garis di peta yang gak pernah berubah. Lu pernah gak sih, Jim, ngerasa kalau apa yang lu buat selama ini kok kayaknya salah? Gak ada yang bener. Gak tahu. Gue gak suka sama hidup gue. Kalau mau di zoom out, film Andai Ya Tahu tuh sesederhana tentang pencarian kebahagiaan. Dalam hal ini tentunya cinta. Karena kita ambil komedi genre romantis, di sini kita kasih lihat pencarian kebahagiaan ini dari dua karakter yang unik, Rio oleh Marcel dan Renata oleh Rahel Mariam, di mana keduanya dengan karakternya masing-masing tuh mempunyai mempunyai konsep tentang apa sih cinta itu dan apakah bahagia itu menurut mereka masing-masing. Tapi ketika mereka berdua ketemu, konsep yang mereka kenal selama ini buyar. Mereka jadi kayak punya suatu bayangan baru tentang apakah yang harus mereka cari dalam bentuk cinta ini. Jadi itu yang ingin kita kasih lihat di film Andai Ya Tahu. Tantangan dalam pemilihan casting untuk film Andai Ya Tahu itu sebenarnya lebih kepada mencari orang-orang yang tepat untuk memerankan karakter-karakter yang ada di Andai Ya Tahu, karena kita juga mencoba mencari pemain-pemain baru, muka-muka baru yang fresh dan punya visi dan misi yang sama dengan Transcinema. Itu sulitnya. Renata itu kayak siapa ya? Renata itu sebetulnya lebih kayak diri aku sendiri. Jadi dia itu orangnya easy going, orangnya fun, orangnya selalu memandang hidup tuh dengan indah gitu. Dia tuh kayak ada salah satu dialog yang menerangkan siapa Renata. Renata itu seperti matahari, kemanapun dia datang suasana jadi cerah gitu ya. Cuman ternyata kelebihan dia yang ingin membuat semua orang senang itu ternyata kelemahan dia juga. Dia itu bukan orang yang terlalu percaya diri sebetulnya. Karakter Rio yang saya peranin di sini adalah orang yang sangat kaku. Dia orang yang sangat perfeksionis. Gak kenal lelah dalam bekerja. Buat dia kerjaan adalah dewa buat dia. Dia sangat mendewakan kerja. Terus dia sangat tidak peduli dengan orang lain, karena menurut dia orang lain, pernyataan-pernyataan orang lain itu buat dia tidak ada artinya dibanding apa yang dia rasakan. Jadi orangnya sangat angkuh, sangat konservatif, sangat tertutup, dan mungkin sangat belagu gitu kali kalau bisa dibilang. Mungkin gitu. Amanda itu karakternya karena dia pernah mempunyai trauma ya di masa lalunya dia gitu. Dia kan dia hamil 3 bulan, terus udah gitu, tapi dia nggak punya suami gitu. Jadi dia mesti ngelahirin anaknya sendiri, dia ngebesarin anaknya sendiri. Jadi dia tuh kayak trauma banget sama yang namanya cinta dan cowok gitu. Dan dia juga jadinya dia jadi skeptik dan pesimis gitu. Amanda jadi kayak gitu. Karakter Jimmy yang gue peranin di film Andai Ya Tahu ini, dia lebih banyak ke gimana ya, kasarnya gue kayak ngaca gitu. Jadi I'm being myself. Dia orangnya kayak gimana, ya itu gue. Orangnya cuek, cuman gue mungkin gak seagresif dia dan gak tidak marah dia. Dan mungkin di Jimmy ini orangnya kayak gak punya pacar gitu. Dan kehidupan nyata gue kayaknya yang kerepotan gitu ya. Nah, just kidding. How things is, you know. Dalam film Andai Ya Tahu, saya berperan sebagai Su Aceng. Su Aceng memiliki karakter yang pintar dan juga bodoh. Jadi dia ini sebenarnya seorang ahli komputer yang beralih profesi menjadi paranormal, karena menurut dia pada zaman sekarang ini susah untuk mencari satu pekerjaan. Dalam hal sebagai ahli komputer, saya harus berperan sebagai seorang yang smart dan pintar dalam mengambil keputusan segala semua. Dan dalam hal gaib, saya harus berperan sebagai seorang dukun yang agak lebih apa ya, dia tuh sok tahu, sepertinya dia mengetahui tentang semua hal gaib gitu. Daerah tua ada 3 orang yang namanya mirip. 3 orang? Banyak banget.
Lu tuh bagaimana sih, Ceng? Renata itu kan nama yang bagus. Jadi banyak dipakai orang. Nah kalau lu, Aceng, denger aja orang udah geli. Nama lu tuh yang pasaran. Semua supir asal Jawa, Jakarta, namanya Yono. Ya gua kan bukannya supir, gua pegawai kelurahan. Umumnya komedi romantis, jadi saya kira kekuatan terbesar di film ini adalah cerita. Oleh karena itu sebenarnya buat saya sangat mudah bagaimana film ini secara konsep bisa langsung sampai kepada penonton. Sederhana sekali, saya mencoba membuat meminta lightingnya se-natural mungkin. Jadi konsep lightingnya dibikin se-natural mungkin, tapi juga ada sentuhan-sentuhan yang romantis, yang warm, sehingga kalau dilihat karakter warnanya itu sedikit warm ya. Kemudian dari kamera worknya, saya senang dengan gerakan-gerakan, jadi kamera yang bergerak terus, sementara pada objek-objek yang diam, saya juga mencoba memberikan angle-angle yang bisa difahami. Untuk style lighting dan pergerakan kamera yang ingin saya tampilkan dalam Anda Ya Tahu adalah lighting yang campuran antara lighting natural dengan romantis. Jadi dalam shot-shot tertentu saya agak membedakan antara objek dengan background. Kadang-kadang saya satukan background dengan objek gitu, tergantung kebutuhan yang akan dicapai oleh sutradara. Specifically, that would be the first scene. The first scene in Anda Ya Tahu was a 1970s, early 1970s train station, and we had to find a 1970s train in Jakarta which was working and that we could use for a whole day. And I, as the art director, had to go and find this. And I spent days looking for this thing, and finally, eventually we found Taman Mini. It was the right place, but it wasn't the right station. So basically from scratch, I had to build a train station that simulated a 1970s train station. We found a train that was a 1964 model, which was transported to Indonesia in 1969, and so it was the perfect train for the job. And yeah, it wasn't easy to find that train, but alhamdulillah, we found it. Kejujuran itu seperti es krim. Kalau tidak dilahap, bakalan cepat meleleh, hilang ditelan hawa panas. Bisep di tangan itu kan otot fisik. Nah, kejujuran itu otot mental. Dan otot harus dilatih terus, biar kuat. Untuk hari ini latihan kejujuran gue, jujur pada diri sendiri. Gue takut kalau intuisi gue mengenai banyak hal selama ini salah. Gue takut kalau gue bangun besok matahari gak muncul di timur. Atau gimana kalau gue bangun besok dan gue baru tahu kalau hati bisa salah. Yang berkesan dari proses produksi film ini adalah bahwa film ini dikerjakan oleh anak-anak muda. Masa dari praproduksi kita habiskan selama 3 bulan, baik dari penyelesaian akhir skenario, terus casting, dan desain produksinya. Untuk masa produksi sendiri kita jalankan dengan sangat ketat karena kita hanya punya waktu 15 hari syuting. Konsekuensi dari itu adalah bahwa kerja kita sangat Spartan ya.
seringkali dalam prosentasenya sangat besar itu syuting menghabiskan waktu yang mungkin dikata tidak wajar, karena seringkali kita kejadian itu syuting dari pagi sampai pagi. Nah, kalau udah gitu otomatis energi dari baik itu pemain, baik itu kru, itu sangat terforsir. Pernah kejadian Rahel pingsan, kita hampir nggak perhatiin di mana kita bisa istirahat loh. Kayak si Alek aja bisa tidur di mana aja dia bisa tidur di rumput, sekali dia punya waktu untuk istirahat di sela syuting dia pasti tidur. Jadi aku nggak kebayang kalau misalnya produksi ini sampai molor atau sampai keluar dari jadwal yang udah ditentukan, saya nggak kebayang akan seperti apa keadaan di lapangan, bro. Nah, untuk menjaga inilah yang saya rasa sangat berat. Kekasih, di mana kini? Jangan kau pergi, tinggalkan sepi belaka. Tak sanggup, aku tak sanggup, rasa rindu hati tanpa kau hadir di sisi. Jadi untuk editing film Andai Ia Tahu ini kita pakai konsep editing continuity. Continuity itu saya rasa konsep editing yang paling umum, yang banyak dipakai di mungkin seluruh dunia ya. Jadi mulai dari awal film sampai akhir film kita harus menjaga kontinuitas film itu. Jadi tujuan kita nih, kita ngejaga film itu kan sebenarnya terdiri dari shot per shot ya kan, kemudian digabung jadi scene per scene. Kita nih jangan membuat film ini sebagai satu bagian per bagian, tapi kita berusaha supaya membuat film ini jadi satu kesatuan, meskipun sebetulnya film ini terdiri dari berbagai shot. Jadi dari awal sampai akhir film kita mesti jaga kesinambungan film itu, mulai dari segi fisiknya, maksud saya continuity secara fisik ataupun juga ritme filmnya itu kita jaga terus biar terus terjadi satu kontinuitas. Jadi sepanjang film nggak ada itu adegan yang terputus atau ada interupsi. Kita harus ngejaga film ini sebagai jadi satu kesatuan dari awal sampai akhir film. Ketika pertama kali saya membaca skenario bahwa sampai habis dan saya berpikir bahwa editing yang paling tepat untuk film ini adalah continuity, konsepnya dengan pendekatan konsep editing continuity. Dan saya ngobrol dengan Ramdan bagaimana kita bahas persin apakah ada yang kita harus memakai konsep discontinuity. Ternyata dari awal sampai akhir kita konsisten bahwa ini memakai konsep editing continuity. Cari kini menghampiri, sinarilah ku mentari, hangatkan relung-relung jiwaku. Kini ku sadari, oh kasih, kau tercipta untukku. Setelah membaca skenario Andai Ia Tahu, langsung di kepala saya muncul suatu konsep skor dari film ini yang menurut saya harus sangat romantis, Hollywood style, dan
menghanyutkan setiap penonton supaya ikut dalam cerita tersebut. Musik sangat membantu dari film tersebut. Saya puas dalam pengerjaan soundtrack album Andai Ya Tahu ini. Kenapa? Saya pikir ya mungkin ada sedikit kurang, pasti ada di sana sini, tapi saya pikir itu sangat kecil sekali. Jadi kita benar-benar menggarapnya dengan sangat hati-hati. Pemilihan lagu nggak hanya di sini saya sebagai produser soundtrack yang menentukan, tapi saya juga ngobrol dengan penulis skenario Monty, saya ngobrol dengan Indra sebagai sutradara, saya ngobrol dengan Mas Tama sebagai produser. Jadi kita benar-benar jadi teamwork dan ngebahas ini, memilih ini bersama-sama. Jadi nggak hanya satu keputusan dari saya aja gitu loh. Jadi saya pikir saya puas untuk soundtrack album ini. Kendala-kendala khusus mengenai karakter Rio sendiri nggak saya alamin. Sejauh ini saya alamin, tapi hanya awal-awal dan ketika itu saya bisa ngejalanin sendiri. Cuman kendala-kendala yang mungkin saya hadapin, saya harus belajar merokok. Itu adalah kendala yang saya alamin karena saya tidak merokok. Terus mungkin awalnya saya sempat kebingungan masalah image yang ingin saya timbulkan karena saya tidak boleh menggunakan rambut saya yang sekarang. Saya harus menggunakan wig di situ dan selama 14 hari saya harus terkungkung di dalam wig yang buat saya cukup menyebalkan gitu. Menyebalkan dalam arti bukan bentuknya tapi panasnya dan sebagainya, dan rambut saya juga sempat rusak gitu gara-gara wig itu. Itu terus kendalanya mungkin ada satu scene di mana saya dan Alex kita berdua curhatan di atas gedung Trans TV dan kami berdua benar-benar takut ketinggian. Cuman akhirnya itu bisa tereduksi dengan baik karena saya lebih berkonsentrasi pada acting saya merokok saat itu. Sebenarnya suka dukanya syuting. Well, sukanya lebih banyak daripada dukanya. That's just about it. Sukanya lebih banyak daripada dukanya. Ya. Yeah. Suka duka saat syuting. Kalau sukanya sih saya seneng banget ya, saya ketemu sama pemain-pemain yang lain gitu ya. Saya juga baru kenal, terus dan kebetulan mereka tuh juga orangnya tuh enak-enak gitu, maksudnya enak diajak ngobrol. Terus dengan kru-krunya juga kita tuh nggak ada gap gitu, jadi bener-bener tuh semua tuh ya kayak temen. Dan mungkin pas kita syuting itu ya ada ya kita kerja, ada juga pas kita istirahat. Tapi ya saya sih lebih banyak sukanya daripada dukanya. Paling dukanya apa sih, paling cuman capeknya atau enggak ya syuting sampai malam, tapi itu kan biasa ya di perfilman kalau syuting sampai malam segala macem. Wah, nggak ada dukanya, itu suka semua kalau Andai Dia Tahu. Nggak ada dukanya deh, suka semua. Pokoknya temen-temennya asik-asik, krunya asik-asik, sutradanya, penulisnya semua. Dan aku senengnya mereka semua kerjanya sungguh-sungguh gitu. Sampai-sampai aku belum pernah ngalamin syuting yang penulisnya ikut nongkrongin gitu di tempat syuting, yang ngasih tahu kamu dia ngasih tahu gitu, emosi kamu begini langsung dari penulisnya gitu. Biasanya kan dari sutradara atau astradara, ini langsung dari penulisnya gitu. Dia pengen saya berakting seperti apa, dan itu membantu banget. Aku suka banget dengan cara mereka bekerja serius gitu. Serius tapi fun. Tiba-tiba cinta adalah anugerah yang kuasa. Cinta takkan sia-sia ketika kau